Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Lataniela dengan NIM 231061180. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai konflik yang terjadi di global, yang dimana konflik tersebut adalah perang dari Iran dan Israel. Sebelum mengetahui penyebab konflik Iran dan Israel ini, mari kita bersama-sama untuk memahami waktu atau kronologi serangan antara kedua negara tersebut dimulai. Nah, konflik antara Iran dan Israel ini dimulai sejak Israel secara mengejutkan mengirimkan serangan nuklir ke Teheran, Iran, yang merenggut nyawa sejumlah pemimpin militer di wilayah tersebut. Nah, kenapa sih Iran dan Israel ini bisa perang? Nah, berdasarkan laporan dari Al Jazeera, terdapat klaim yang diberikan oleh pemerintah Israel terkait dengan alasan negara tersebut menyerang Iran. Dikatakan juga oleh pemerintah Israel, tindakan yang mereka ambil ini merupakan langkah preventif yang dilakukan guna mengatasi ancaman dari pihak Iran. Nah, tidak hanya itu saja, terlebih lagi pihak Iran ini telah membangun bom nuklir, yang dimana oleh sebab itulah Israel berusaha melakukan serangan pencegahan yang dimaksudkan untuk pertahanan diri yang diakibatkan oleh keadaan darurat. Tidak hanya itu saja, terdapat juga klaim yang didasarkan pada laporan Atomic Energy Agency atau IAEA yang menyebutkan adanya pelanggaran materi yang dilakukan oleh Iran, terutama kaitannya dengan perjanjian terhadap Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons atau NPT. Nah, meskipun begitu klaim yang diberikan oleh pihak Israel belum dapat dibuktikan, bahkan pihak IAEA juga cenderung menolak klaim tersebut karena berdasarkan laporan tadi belum diketahui adanya pihak-pihak yang relevan. Nah, sementara itu dijelaskan juga di dalam Independent di mana konflik antara Iran dan Israel ini sebenarnya sudah terjadi selama beberapa dekade belakangan. Nah, namun konflik tersebut hanya sebagai perang bayangan semata. Nah, konflik Iran dan Israel ini tidak terlepas dari sejarah panjang terkait dengan serangan klandestin yang dilakukan melalui darat, laut, udara, sampai dunia maya. Nah, apa itu klandestin? Dan klandestin ini merujuk pada secara rahasia, secara gelap, hingga secara diam-diam. Nah, tercatat kedua negara tersebut sebelumnya adalah negara sekutu, yang ini dimana terjadi pada sebelum Islamic Revolution yang terjadi pada tahun 1979 silam. Namun sejak rezim teokratis baru yang bertentangan dengan keberadaan Israel, maka Israel mulai melakukan penyerbuan, dan ternyata Hamas juga mereka tandai. Nah, sementara itu Hamas diklaim juga memicu perang di Gaza yang sejak tahun 2023 silam. Israel juga telah menghilangkan banyak nyawa kepemimpinan senior kelompok di Hamas. Nah, perang antara Iran dan Israel ini menyita perhatian publik di seluruh dunia, yang dimana konflik ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, merenggut korban jiwa, hingga memicu adanya korban yang mengalami luka-luka. Nah, lebih lanjut, serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran ini telah menghilangkan nyawa sekitar 600 orang dan melukai lebih dari 1.300 orang. Dan sebaliknya, rudal yang dilakukan oleh Iran dan Israel ini juga telah menewaskan banyak korban jiwa. Nah, di tanggal 12 sampai 13 Juni tahun 2025, menurut The Critical Threats Project atau CPT, di American Enterprise Institute and the Institute for the Study of War atau ISW, pada sekitar pukul 8 malam waktu Israel mengirimkan udara pertama yang ditargetkan pada program nuklir di Iran. Nah, serangan tersebut turut menargetkan kepemimpinan Iran. Nah, Israel sendiri ini juga menyerang pada tanggal 13 Juni yang menuduh bahwa Teheran, Iran hampir menyelesaikan pembuatan bom nuklirnya mereka. Selain menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, udara Israel tersebut menewaskan juga banyak ratusan orang dan sejumlah komandan militer senior serta ilmuwan yang diduga terlibat dalam program nuklir. Nah, adapun wilayah yang ditargetkan pada saat itu adalah jantung program rudal di Republik Islam Iran.
Dengan adanya serangan mendadak tersebut, tercatat seluruh eselon atau komandan militer di wilayah tersebut kehilangan nyawanya. Nah, pada tanggal 14 Juni tahun 2025, Israel kembali lagi mengirimkan serangan kepada Iran. Nah, serangan tersebut ditargetkan pada fasilitas senjata bawah tanah yang berada di wilayah Iran bagian barat. Bahkan Israel sendiri telah mengebom sejumlah fasilitas energi yang ada di wilayah lain Iran, yaitu di bagian selatan. Nah, salah satu lokasi yang menjadi target Israel pada tanggal tersebut adalah ladang gas yang dimiliki Iran, yaitu South Pars. Bahkan Kementerian Perdagangan Iran memberikan informasi yang menyatakan depot Saharan juga menjadi sasaran target pengeboman. Nah, pada tanggal 15 Juni tahun 2025, berbeda dengan tanggal-tanggal sebelumnya, Israel ini mengirimkan serangan kepada Iran. Yang kemarin serangan belasan melalui udara, Israel juga tetap menargetkan sejumlah lokasi strategis di Iran, yaitu salah satunya di kawasan pemerintah Iran. Sementara itu, Iran juga turut mengirimkan ratusan pesawat Mirawak dan juga rudal. Dan serangan ini juga menargetkan pusat penelitian terkemuka hingga kilang minyak yang berada di negara tersebut. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 Juni tahun 2025, Israel sendiri masih terus-menerus mengirimkan serangan ke Iran, dan terjadilah pengeboman di pusat komando unit militer elit yang ada di kawasan Iran. Bahkan Israel berhasil menyerang pesawat tempur milik Iran itu sendiri. Nah, dengan adanya serangan susulan dari Israel kali ini, beberapa pabrik pengayaan uranium terbesar yang ada di Iran juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Tidak hanya itu, pemadaman listrik juga sempat terjadi di Natanz di wilayah Iran. Nah, di tanggal 16 Juni ini, pihak Amerika Serikat, yaitu Presiden Donald Trump, mengunggah keterangan di media sosial resminya yang menyebut Iran tidak diperbolehkan memiliki senjata nuklir dan imbauan agar seluruh orang segera meninggalkan Teheran, Iran. Nah, pada hari keesokannya tanggal 17 Juni, Israel kembali lagi menyerang kota-kota yang berada di kawasan Iran dengan bom. Sebaliknya, beberapa rudal Iran juga telah diluncurkan ke Israel. Di tanggal 17 inilah sejumlah infrastruktur yang ada di Iran ini mengalami kerusakan yang sangat amat parah. Nah, bahkan pihak militer Israel ini menargetkan salah satu kawasan tersulit yang ada di Iran, yaitu pabrik pengayaan nuklir yang terletak di Fordo, Iran. Nah, pada tanggal 18 Juni sampai sekarang mungkin konflik antara Israel dan Iran ini terus berlanjut, yang tidak hanya merusak infrastruktur di beberapa wilayah, tapi mereka juga melakukan serangan udara terus-menerus yang dikirimkan satu sama lain, yang mengakibatkan lagi-lagi merenggut korban jiwa hingga luka-luka. Nah, pihak Amerika ini tanggal 22 Juni itu mereka melakukan kampanye pengeboman Israel dengan menyerang 3 situs nuklir Iran, yakni fasilitas pengayaan uranium Natanz, Fordow, dan Isfahan di daerah Iran. Nah, serangkaian serangan pesawat Mirawak dan rudal kamikaze yang dilakukan oleh Iran, mereka juga menyerang wilayah Israel dan pangkalan udara Al Udeid Qatar yang dioperasikan militer Amerika Serikat. Nah, yang bisa saya dapat simpulkan dalam kasus konflik Iran dan Israel ini merupakan eskalasi terbesar dalam sejarah permusuhan kedua negara, yang sebelumnya lebih banyak terjadi dalam bentuk shadow war atau perang tidak langsung. Nah, Israel sendiri memulai serangan udara terhadap fasilitas nuklir dan kepemimpinan militer Iran dengan dalih bahwa Iran hampir menyelesaikan pembuatan bom nuklir. Sebagai balasannya, Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel. Nah, perang itu terjadi selama 12 hari yang mengakibatkan banyak ratusan jiwa, bahkan ribuan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam serangan terhadap situs nuklir di Iran. Meskipun Israel mengklaim tindakan mereka merupakan sebagai bentuk self-defense atau pembelaan diri, tapi sampai saat ini Israel ini belum terbukti secara kuat dan terbuka dari lembaga internasional seperti IAEA yang membenarkan tuduhan bahwa Iran benar-benar membangun senjata nuklir untuk tujuan militer. Serangan-serangan ini menunjukkan ketegangan yang mendalam ditambah dengan dimensi politik dan ideologis yang melatar belakanginya. Nah,
Di dalam kacamata hukum internasional, khususnya dalam prinsip larangan penggunaan kekuatan atau use of force, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, Israel melakukan serangan militer kepada Iran tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dan tanpa bukti konkret dari IAEA, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Serangan preemptif dan preemptive strike atau serangan terlebih dahulu untuk mencegah serangan yang belum terjadi, ini tidak diakui secara mutlak dalam hukum internasional, kecuali terdapat ancaman yang nyata, langsung, dan tak terhindarkan. Yang di dalam kasus ini belum sangat tidak terbukti secara objektif. Nah, lebih jauh dalam hukum internasional sendiri juga melindungi infrastruktur sipil dan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Dan fakta menerangkan bahwa serangan udara dari kedua belah pihak menghantam pusat kota, fasilitas energi, bahkan rumah sakit, yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan pembedaan. Nah, sementara itu, Iran juga membalas dengan meluncurkan ledakan nuklir dan drone ke wilayah Israel yang juga menyebabkan korban sipil. Secara hukum internasional juga dapat diminta pertanggungjawaban bila terbukti menyerang tanpa membedakan target sipil dan militer. Nah, ikut campuran Amerika Serikat ini menyerang fasilitas nuklir turut memperumit keadaan dan memperluas dimensi internasional konflik ini. Dan hal ini juga memicu perdebatan serius terkait legitimasi penggunaan kekuatan lintas batas tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Nah, konflik Israel dan Iran ini menunjukkan bahwa adanya ketegangan geopolitik dan kepemilikan senjata strategis yang itu seperti nuklir yang masih menjadi ancaman besar bagi perdamaian global. Nah, maka dari itu konflik ini bisa dilakukan dengan keikutsertaan aktifnya peran dari lembaga internasional, khususnya IAEA ini dan Dewan Keamanan PBB, untuk turut aktif melakukan investigasi independen terhadap tuduhan pelanggaran NPT oleh Iran, dan melakukan juga pendekatan diplomatik yang lebih kuat lagi untuk penggunaan kekuatan yang terbukti hanya memperburuk krisis kemanusiaan dengan melalui mediasi internasional dan sebagainya. Lalu penguatan kembali prinsip-prinsip hukum internasional yang khususnya larangan agresi militer dan perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik. Sekian yang dapat saya bisa sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.